Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Desta, dosen Akademi Kebidanan Panca Bakti Bandar Lampung. Hari ini akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Tonton terus sampai habis, semoga bermanfaat. Silakan Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mau periksa ya, saya bukunya dulu ya. Sebelumnya sudah pernah periksa gimana di dekat rumah? Pemeriksaan fisik pada ibu hamil diawali oleh perkenalan. Yang pertama, menyambut ibu dengan ramah dan sopan. Kedua, memperkenalkan diri kita kepada klien. Yang ketiga, mengkaji tujuan kunjungan ibu ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, menanyakan biodata ibu dan suami. Menanyakan nama, umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, agama, alamat, dan nomor telepon. Yang kelima, mengkaji apakah ada tanda bahaya atau penyulit yang dirasakan ibu. Yang keenam, mengkaji keluhan yang dirasakan ibu. Yang ketujuh, menanyakan kepada ibu apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan. D. Penggalian riwayat. Menjelaskan prosedur klinis dan tujuan penggalian riwayat kehamilan sekarang. Yang pertama, mengkaji hari pertama haid terakhir dengan benar. Yang kedua, mengkaji gerakan janin dalam 24 jam terakhir. Yang ketiga, mengkaji obat yang dikonsumsi termasuk jamu. Yang keempat, mengkaji kekhawatiran khusus. Yang kelima, mengkaji riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Yang keenam, mengkaji riwayat kesehatan ibu, khususnya kondisi kesehatan yang dapat diperparah dengan adanya kehamilan, termasuk hipertensi, diabetes, riwayat alergi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit malaria, PMS, epilepsi, kelainan kongenital, dan TBC. Yang ketujuh, mengkaji riwayat kesehatan keluarga. Kedelapan, mengkaji status perkawinan. Yang kesembilan, mengkaji respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan. Yang kesepuluh, mengkaji riwayat kontrasepsi yang pernah digunakan. Yang kesebelas, mengkaji dukungan keluarga. Ke-12, mengkaji pengambil keputusan dalam keluarga. Yang ke-13, mengkaji gizi yang dikonsumsi ibu dan kebiasaan makan ibu. Yang ke-14, mengkaji kebiasaan hidup sehat, merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi obat terlarang. Ke-15, mengkaji beban kerja dan kegiatan sehari-hari ibu. Yang ke-16, tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu persalinan. Pemeriksaan tanda-tanda vital, mengukur tinggi badan dan berat badan, mengukur tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan, serta lingkar lengan atas. C. Pemeriksaan fisik. Memperhatikan tingkat energi ibu, keadaan umum emosi, dan posturnya selama dilakukan pemeriksaan, serta memastikan ruangan yang nyaman untuk pemeriksaan. Menjelaskan maksud dan tujuan prosedur yang dilakukan, menjaga privasi klien pada saat dilakukan pemeriksaan, merespon terhadap reaksi klien, menganjurkan ibu mengosongkan kandung kemih, mencuci tangan dengan benar. Pemeriksaan kepala dan leher. Melakukan pemeriksaan pada rambut untuk melihat kebersihan, warna, dan infeksi kulit. Melakukan pemeriksaan udim dan kosma pada wajah.
Melakukan pemeriksaan mata untuk melihat apakah warna kuning pada sklera dan anemis pada konjungtiva. Melakukan pemeriksaan mulut dan gigi untuk melihat apakah terdapat inflamasi pada bibir dan karies atau berlubang pada gigi. Melakukan pemeriksaan pada leher untuk melihat adakah pembesaran pada kelenjar tiroid, kelenjar limfa, dan vena jugularis. Pemeriksaan payudara. Melakukan inspeksi payudara untuk melihat bentuk, ukuran, kesimetrisan, kondisi puting, dan hiperpigmentasi areola. Melakukan palpasi payudara dengan benar untuk melihat ada tidaknya benjolan, nyeri tekan, dan pengeluaran kolostrum. Jadi mengumpulkan janin ke tengah, ya. Jadi dari bawah kita kumpulkan ke arah tengah, mencari batas tegas, ya. Nah, ini batas tegasnya. Kemudian kita ukur jaraknya, apakah jarak terdekat, apakah ke pusat atau ke TX, ya. Jadi di sini diukur, ya, 3 jari di atas, di bawah TX, ya. Nah, tujuan Leopard 1 ini adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri, ya. Tinggi fundus uterinya didapatkan dari batas tegas ini 3 jari di bawah TX. Kemudian untuk mengetahui bagian apa yang mengisi fundus, yaitu teraba satu bagian yang bulat, lunak, dan dia tidak melenting, ya. Ini adalah bokong. Kemudian kita masuk ke Leopard 2. Leopard 2 dengan cara menahan perut bagian kanan ibu dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan meraba perut bagian kiri ibu, menyusuri dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Bila ditemukan satu bagian yang datar, keras, dan memanjang dari atas ke bawah, itu adalah punggung. Nah, kemudian kita tahan tangan kanan, menahan perut ibu bagian kiri, kemudian kita meraba perut ibu bagian kanan dengan tangan kiri. Bila ditemukan satu bagian yang menonjol, tidak rata, itu adalah bagian kecil-kecil janin. Ya, jadi Leopard 2 untuk mengetahui apa yang mengisi rahim bagian kanan dan kiri perut ibu. Didapatkan hasil ini punggung ada di sebelah kiri ibu, namanya puki, punggung kiri. Kemudian Leopard 3 adalah untuk mengetahui bagian terendah janin dan apakah sudah masuk TAP atau belum. Ya, kita dengan cara tangan kiri ada di fundus, kemudian tangan kanan berada di atas simfisis, meraba bagian terendah janin. Bila ditemukan satu bagian yang keras, bulat, dan melenting, itu adalah kepala. Kalau kepala sudah tidak melenting lagi, itu berarti kepala sudah masuk pintu atas panggul. Ini teraba satu bagian yang bulat, keras, terus melenting, masih melenting dikit ya Bu. Ini sudah sebagian kecil masuk pintu atas panggul. Nah, karena ini sudah masuk ke pintu atas panggul, maka kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopard, ya. Leopard yaitu kaki ibu diluruskan, kemudian pemeriksa menghadap ke arah bila didapatkan, kita akan mengukur denyut jantung janin, ya, dengan cara tadi punggungnya ada di sebelah kiri ibu, ya, letakkan nenek di
Yaitu maksimum kuadran kiri 3 jari di bawah perut ibu. Tangan kiri memeriksa nadi apakah bunyi denyut jantung sama atau tidak dengan denyut jantung ibu. Bila ditemukan berbeda, berarti kita menggunakan jam. Mengambil jam untuk mengukur denyut jantung janin selama 1 menit penuh. Kemudian bisa digunakan Doppler untuk memastikan denyut jantung janin bayi. Ukur taksiran berat janin ya, kita lihat besar apa enggak ya ibu ya. Mengukur dari atas simfisis sampai ke fundus. Kita lihat kecemasan. Dari atas simfisis sampai ke fundus ya. Dibalik 34. Jadi ini agak miring sedikit videonya. Pemeriksaan dari atas simfisis sampai ke fundus ya, batas tegas. Lurus ya. Kita balik ya. 34. Pemeriksaan genitalia luar. Kulit harusnya lembut, bersih, dan terdapat rambut pubis. Labia mayora ada atau tidak kemerahan dan bengkak. Ada atau tidak abses pada kelenjar Bartolini. Perineum ada atau tidak jaringan parut dan varises. Pemeriksaan kaki. Melakukan pemeriksaan udim dan varises pada ekstremitas bawah. Melakukan pemeriksaan refleks patella untuk melihat apakah terjadi gerakan hipo atau hiper. Ibu, hari ini pemeriksaannya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kehamilannya berjalan lancar dan nanti waktu persalinan